Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Fauzan Ismail Denansyah dengan NIM J3A 118223, mahasiswa jurusan Komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat menyaksikan bersama presentasi tentang seminar tugas akhir Fauzan Ismail Denansyah. Dan juga yang kedua, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bayu Suri Atmaja Suwanda yang telah banyak membantu dalam proses menyelesaikan seminar tugas akhir yang berjudul Peran Produser dalam proses produksi persiaran radio Prambors. Dan untuk selanjutnya, di seminar tugas akhir ini dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama, di balik pilot ada seorang air traffic controller, di balik penyaji makanan ada seorang koki yang sangat handal, dan di balik penyiar di program siaran radio ada seorang produser yang kreatif dengan sangat berpengaruh pada penarik atau tidaknya suatu program di radio tersebut. Jika mendengar kata radio memang hanya penyiar saja yang terlihat di depan, tapi di balik itu semua ada produser yang mendampingi penyiar ketika sedang melakukan siaran on air maupun off air. Hampir di setiap stasiun radio pasti memiliki seorang produser. Produser adalah sebuah jabatan kerja yang bertanggung jawab dalam menyajikan sebuah show atau acara radio untuk pendengar. Nah, peran produser dalam kesuksesan sebuah acara cukup besar atau sangatlah besar. Produser sangat bertanggung jawab dalam proses penyajian acara baik praproduksi, saat produksi, maupun pasca produksi. Selain bertanggung jawab dan melapor kepada program director, produser juga memiliki tugas dan kewenangan terhadap pelanggaran siaran yang berkaitan dengan kru siaran lainnya, yaitu seperti announcer reporter, operator mixer, dan yang lainnya. Dan itu juga di sini dalam tugas akhir ini ada beberapa rumusan masalah yang dibahas, khusus seperti ada 3 poin. Yang pertama yaitu bagaimana proses produksi pada siaran di Radio Prambors dan seberapa besar peran produser dalam proses produksinya. Yang kedua ada faktor yang menentukan kualitas dalam produksi persiaran di Radio Prambors oleh produser. Dan yang terakhir adalah hambatan saat proses produksi saat siaran dan solusi produser dalam mengatasi hambatannya. Itu adalah rumusan masalah yang akan dibahas pada seminar tugas akhir ini. Dan juga saya mengumpulkan metodenya melalui 3, yaitu ada waktu pengumpulan datanya terhitung 14 hari semenjak tanggal 16 April 2020 hingga 1 Mei 2020, dan juga data dan instrumennya yaitu saya mengambil data dari primer dan sekunder. Di primernya saya mewawancarai seseorang produser dari Prambors melalui WhatsApp yang awalnya melalui Gmail yang saya tahu dari Instagram atau media sosialnya, dan sekundernya yang saya ambil dari browsing internet. Teknik pengumpulan datanya yaitu ada 2, wawancara via online dan juga ada browsing internet. Untuk program siaran, di sini program siaran dibagi 2, yaitu ada weekend dan weekday. Untuk weekday sendiri ada Desta and Gina in the Morning, Prambors DJ Show, Sunset Trip, dan Night Shift. Di sini ada beberapa tabel ataupun dari tahun ke tahun grafik yang menunjukkan adanya peningkatan di beberapa program di weekday Radio Prambors FM. Yang pertama ada Desta and Gina in the Morning. Dari tahun 2018 dia angkanya masih di 3, dan ketika tahun 2020 naik langsung ke angka 5, yaitu angka yang paling tinggi pendengarnya. Begitu juga dengan Prambors DJ Show, di sini mengalami penurunan tahun ini, sedangkan tahun 2019 terjadi peningkatan. Dan juga ada Sunset Trip dan Night Shift. Nah, kalau untuk program weekendnya sendiri ada 4 juga. Untuk program weekendnya sendiri yang pertama ada DJ Show, Asian Top 4, dan juga ada American Top 40. Begitu. Untuk selanjutnya ada faktor yang menentukan kualitas dalam produksi persiaran di Radio Prambors oleh produser. Untuk faktor isi konten skrip adalah faktor yang paling penting untuk menentukan kualitas, apakah menarik atau tidaknya, dan juga berhubungan dengan topik-topik yang saat ini yang akan dibahas oleh si announcer yang dirancang oleh produser juga, sehingga dapat disimpulkan mengenai faktor yang menentukan kualitas dalam produksi persiaran radio, yaitu isi konten skrip yang dibuat dan dirancang oleh produser program tersebut. Next ada beberapa hambatan dan solusi, yaitu yang pertama hambatannya karena faktor internal. Faktor internal yang dimaksud yaitu seperti pemilihan kata yang kurang efektif di dalam skrip, dan juga ada mendapatkan konten skrip yang menarik, sehingga apabila ada beberapa kata yang kurang efektif, si pendengar akhirnya sulitnya mendapatkan konten skrip yang menarik. Yang berarti jika pendengar itu sulit untuk menangkap isi pesan dari suatu konten tersebut, maka adanya kesalahan di faktor internal yang termasuk hambatan.
Dan yang kedua ada faktor eksternal, yaitu seperti adanya gangguan signal frekuensi radio yang menyebabkan tidak tersampaikannya pesan yang akan disampaikan oleh penyiar. Dan solusinya yaitu ada 3. Yang pertama, mencari pengganti penyiar saat itu tidak hadir. Ini biasanya terjadi di luar perkiraan karena mungkin ada kendala sesuatu oleh penyiarnya yang harusnya siaran jam 8, ternyata dia telah datang. Akhirnya dia sebagai seorang produser harus mencari cepat pengganti untuk si penyiar tersebut agar program tetap jalan karena tidak bisa diundur, tapi penyiar yang ada. Yang kedua, apabila narasumber belum hadir, hal yang dilakukan yaitu menayangkan program lain sehingga narasumber tiba. Atau selain program lain juga menayangkan beberapa jingle atau bumper dan lain-lain, atau juga adanya inisiatif dari si penyiar dan juga si produser untuk melakukan bridging atau untuk melakukan hal-hal yang lain yang menarik sambil menunggu narasumber datang. Dan yang terakhir ada menyiapkan materi plan B apabila ada sesuatu yang di luar dugaan, seperti tadi mencari pengganti penyiar, terus apabila narasumber belum hadir, mengganti konten atau memodifikasi konten. Itulah hal-hal yang dilakukan produser untuk mengurangi hambatan-hambatan yang dilakukan saat bekerja. Simpulan dan saran. Di sini ada beberapa simpulan dan saran. Simpulan yang saya dapatkan yaitu berdasarkan pembahasan di atas, atau adapun simpulan dari proses produksi siaran radio Prambors FM Bogor atau Prambors FM Jakarta adalah sebagai berikut. Peran produser dalam sebuah siaran sangatlah besar. Seorang produser harus mampu memiliki wawasan yang luas dan selalu diperbaharui setiap saatnya. Jadi seorang produser wajib untuk memiliki wawasan yang luas, apakah itu musik, apakah itu pengetahuannya seperti topik-topik berita-berita yang terhangat, seperti itu maupun Indonesia maupun internasional. Karena di sini kenapa mereka harus mempunyai wawasan yang luas, itu ada keterkaitan dengan skrip atau konten yang mereka buat. Jika konten yang mereka buat itu relate atau berhubungan dengan kondisi yang sekarang, maka kemungkinan besar pendengar akan tertarik untuk mendengarkannya. Yang ketiga, adanya hambatan yang ditemukan pada saat praproduksi dan saat produksi adalah gangguan yang berasal dari human error dan kesalahan teknis itu sendiri. Jadi, peran produser di sini sangatlah penting untuk mencari jalan keluarnya. Di sini juga ada beberapa saran untuk Radio Prambors, terutama di bagian produsernya. Yang pertama yaitu produser harus terus mengasah pengetahuannya mengenai informasi terbaru yang sedang terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Maka dengan itu, jika suatu produser atau jika seorang produser mempunyai wawasan yang luas dan dia kemas menjadi konten yang sangat menarik, maka itu kemungkinan besar akan menarik banyak pendengar di luar sana yang ingin mengetahui info-info terbaru mengenai di Indonesia, maupun itu selebritis, maupun itu gaya hidup dan lain-lain, maupun di luar Indonesia. Dan juga yang kedua, sarannya yaitu produser selain sebagai pemandu dalam sebuah acara atau program, seorang produser harus memiliki problem solving yang tinggi. Maka dari itu, banyak hambatan yang terjadi saat siaran, ataupun itu ada seperti telatnya seorang announcer atau narasumbernya tiba-tiba ada kejadian apa, kan kita nggak tahu. Maka dari itu seorang produser harus mempunyai problem solving yang tinggi. Yap, sekian presentasi tentang makalah seminar tugas akhirnya. Mohon maaf apabila ada satu atau dua kata yang salah, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya Fauzan Ismirinansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.